disebut dengan masa-masa jahiliyah. Jahiliyah, bodoh. Bodoh itu tidak tahu, bodoh itu tidak kenal. Terbagi dua bagian. Kalau ada kata jahiliyah, turunan dari kata jahil, sifatnya disebut dengan jahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, diddul ilmi, lawan dari tahu, tidak tahu. Jelas ya? Misal, saya tanyakan pada Anda, hari apa ini? Anda jawab, saya tidak tahu. Nah, itu dalam bahasa Arab berarti disebut dengan jahil, orang yang tidak tahu. Paham ya? Baik, saya ulang. Diddul ilmi, lawan dari tahu. Jadi kalau ada seseorang ditanya, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu, maka disebut dengan jahil. Jahil itu orang yang tidak tahu. Untuk memperhalus katanya, supaya terdengar sopan dalam yang positif, maka berlaku hukum dalam kebahasaan. Sebutkan sifat taunya, tapi ditambah tidak di depannya. La. Itu untuk menghaluskan kata. Misal, bodoh itu sebetulnya kan tidak ada pengetahuan. Tapi diperhalus, tambah tahu, tapi diawal dengan tidak sebelumnya. Tidak tahu. Paham? Jelek itu terdengar tidak menyenangkan. Tapi kalau kita katakan tidak ganteng. Jelas ya? Baik, tidak cantik misal. Atau tidak terlampau ganteng. Maka terasa lebih halus. Kalimat-kalimat disampaikan pada yang positif. Tapi kalau maksiat, jangan diperhalus. Karena setiap maksiat diperhalus, maka kecenderungan nafsu semakin bersemangat untuk mengejarnya. Saya pernah contohkan beberapa bagian di sini. Jelas ya? Korupsi katakan haram. Korupsi katakan buruk. Jangan korupsi tidak terlalu dianjurkan. Itu bahaya gitu ya. Baik, paham ya? Mencuri tidak terlalu diperkenankan. Selesai, mencuri haram, mencuri buruk. Makanya pelakunya pun jangan selalu diberi kesempatan dengan bahasa yang halus. Jangan diturunkan. Korupsi pekerjaannya, koruptor pelakunya. Tapi ketika kata itu menjadi tren, turunkan menjadi lebih buruk lagi. Bukan dinaikkan, turunkan. Maling. Jelas? Jadi ketika ada orang-orang mencuri dengan dampak yang lebih besar, samakan dengan pencuri-pencuri ayam dan sebagainya. Pakaikan dia jaket kuning misalnya, kemudian tuliskan di belakangnya, maling. Nah, dengan seperti itu, ada dampak kepada jiwanya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Jelas ya? Sama dengan perbuatan yang lainnya. Ya, laki-laki yang suka mencari yang bukan mahramnya, perempuan yang keluyuran malam tidak jelas, jangan diturunkan nilainya. Sebutkan kalimat yang kasar, yang dengan kalimat itu layak dengan kekasaran perbuatannya. Ketika Anda turunkan, maka seakan-akan jadi sebuah perbuatan yang istimewa. Perempuan yang buruk misalnya malam-malam keluar, disebut kupu-kupu malam. Baik ya, mau kemana Pak? Jadi kupu-kupu. Masya Allah. Agak beda kan?